Halo semuanya, khususnya untuk anak-anak kelas 10 di SMK TI Bali Global yang akan menerima pelajaran dasar desain grafis. Nah, di video kali ini saya tidak langsung menjelaskan materi bla 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 bla, tetapi saya akan memperkenalkan materi terlebih dahulu. Jadi yang pertama, materinya apa saja yang akan dipelajari, kemudian yang kedua, project atau tugasnya apa saja, kemudian yang ketiga, daya dukung yang harus dipersiapkan, ini kaitannya dengan alat, bahan, dan sumber belajar, kemudian terakhir penilaian seperti apa yang akan saya berikan nantinya. Ya, itu menjadi rencana ke depan di pelajaran dasar desain grafis. Oke, ini dia selengkapnya. Oke, materi apa saja yang akan dipelajari pada mata pelajaran dasar desain grafis? Tentu ini menjadi pertanyaan awal ya, agar kalian juga tidak bingung pelajarannya membahas apa itu ya. Jadi ini pertanyaan umum. Nanti materinya ada dua konsep, teori dan praktek. Dan materi praktek atau keterampilan itu akan langsung menjadi bagian dari project atau tugas. Nah, untuk materi yang pertama nanti yang akan kita pelajari tentu adalah yang basic, mulai dari yang namanya elemen desain. Nah, elemen desain ini ada banyak. Itu ada elemen bentuk, ada warna, layout, tekstur, ada tipografi, dan lain-lain. Nanti semua itu akan menjadi faktor penyusun sebuah gambar atau grafis. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan materi proses perancangan. Itu nanti ada tahapannya nanti. Nah, kemudian tugas atau proyeknya apa saja dari materi itu? Nah, tentu di sini ada beberapa yang bisa kita kerjakan, tidak semuanya. Pertama ada namanya branding. Nah, branding ini istilah kerennya adalah pembuatan atau desain logo. Ya, kalian mungkin sering melihat logo di luar sana, ya entah itu seperti kedai kopi atau logo toko-toko kelontong itu kan. Nah, itu ada prosesnya namanya branding. Kemudian lanjut dengan desain produk percetakan ya, dan advertising. Nah, ini yang banyak juga sering kita jumpai, seperti ada banner, baliho, ada kartu nama yang kecil, kemudian ada stiker ya, yang termasuk bisa dicetak. Nah, itu nanti kita akan arahnya ke sana ya, kita akan belajar full tentang desain. Itu secara kasar dulu. Jadi nanti rencana ke depan selama 1 semester adalah membuat desain itu. Nah, kemudian yang ketiga, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk bisa mempelajari materi-materi itu. Nah, sudah tentu ini kaitannya dengan peralatan ya, daya dukung yang harus kalian miliki ya. Nanti sudah pasti yang namanya pakai komputer ya. Yang perlu saya berikan di sini bahwa sekarang memang banyak ada aplikasi editor di perangkat mobile, tetapi kita tidak menggunakan itu. Kalau kalian mau pakai itu silahkan, tetapi kita di sini belajar menjadi yang profesional. Sudah tentu bukan itu yang menjadi standar penggunaan aplikasinya. Nah, kita akan pakai aplikasi atau software yang bisa jalan di komputer atau di laptop. Nah, jadi minimal kalian punya komputer atau laptop ya. Nah, spesifikasinya bagaimana? Yang pertama minimal ya Core i5 lah. Sekarang spesifikasi komputer itu sudah tinggi-tinggi dan lebih terjangkau. Ya, kemudian yang terpenting selain prosesor itu ada RAM. RAM-nya paling tidak 2 GB. Standarnya 4 GB kalau bisa lebih. Kemudian VGA di sini yang menjadi faktor penentu untuk menampilkan grafis atau gambar. Jadi kalau biasanya kalian main game berat, kalau komputernya tidak hang atau nge-lag, berarti speknya bagus untuk desain grafis, apalagi untuk kebutuhan multimedia. Kemudian hard disk, kapasitas penyimpanan data di sini rata-rata sudah mencapai 1 tera, 1000 GB. Nah, itu lebih banyak nanti menyimpan space data-data projectnya, lebih banyak bisa ditampung. Kemudian
monitor ya. Nah, di sini kita perlu monitor juga, jangan terlalu kecil ya. Kalau laptop yang 15 inci seperti punya saya ini sudah cukup, kalau bisa yang lebih besar. Setidaknya mendukung standar Full HD, atau kalau bisa 4K ya. Ya, Full HD aja sudah cukup. Kemudian mouse. Nah, ini penting untuk membuat sebuah gambar atau objek itu. Kalau pakai laptop dengan keypad itu agak susah. Kalau punya mousepad lebih bagus juga. Nah, jadi minimal mouse ya. Saya tidak bisa kalau nggak pakai mouse. Nah, itu untuk keperluan perangkat kerasnya dulu ya. Jadi senjata utama kita lah kalau untuk belajar IT ini. Nah, untuk software, nah softwarenya apa saja? Nanti kita akan pakai yang namanya CorelDRAW, kemudian ada Adobe Photoshop, nah, kemudian ada Adobe InDesign juga nanti. Nah, nanti kita akan awali dengan aplikasi CorelDRAW ya, karena desain grafis di sini ada dua macam gambar yang kita olah, gambar vektor dan gambar bitmap. Untuk semester awal ini kita akan bahas gambar vektor dulu. Jadi nanti silahkan dicari aplikasi ini, di-install. Di YouTube banyak ada cara instalasinya ya, kalian bisa download sendiri lah ya. Kemudian software, nanti kalau ada kesulitan bisa hubungi saya kalau misalnya tidak bisa install ya. Nah, itu untuk software dan hardware-nya. Kemudian penilaian ya, penilaian di sini menjadi pertanyaan penting juga. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalian wajib punya akun Google ya, karena ini memudahkan untuk sharing data nanti. Saya akan menggunakan platform Google Drive untuk sharing data. Jadi kalau ada tugas atau project, saya akan siapkan tempat di sana. Nanti kalian bisa akses filenya di sana, atau kalian bisa kumpulkan ke Drive ya. Nah, nanti untuk penilaian ada teori, ada praktek. Nah, sudah tentu lebih banyak praktek. Nah, selama proses pembelajaran di masa pandemi ini, mungkin saya akan atur agar porsinya sama, ada teori, ada praktek. Nah, kemudian untuk ulangan tengah semester atau UASnya nanti project. Ya, nanti projectnya seperti apa, nanti sambil jalan saya akan sampaikan. Intinya proses penilaiannya ada teori, ada praktek. Nanti melibatkan platform Google Drive, dan ada juga Google Form yang akan saya gunakan. Termasuk juga nanti sistem e-learning yang berlaku. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di awal. Jadi video berikutnya akan saya mulai dengan materi awal ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.